record dulu. Nah, jadi ini tuh dinamakannya kalau dalam teks bacaan adalah apa? Apa? Bisa terbaca apa di bawahnya ini? Paragraf. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat itu ditandai dengan tanda baca bisa titik. Mariadin, jangan coret-coret. Udah, jauhkan tanganmu dari layar handphone. Ya, bisa titik, bisa tanda seru, tanda tanya. Kalau koma itu kalimatnya belum tuntas, tapi nyuruh kita nafas. Ibu contoh bacain, lihat ya, kamu lihat semuanya ke sini. Oke. Dahulu kala ada seekor kelinci yang memiliki kaki kuat sehingga larinya bisa sangat cepat. Sampai titik berarti ini disebut satu kalimat. Kamu kalau disuruh membaca, waktu itu pernah kan voice note kirim ke ibu. Kalau titik jangan dilabrak. Kerleng, lempeng, tengah-tengah, nafas. Itu enggak. Oke, kecuali kalau ada koma. Kamu lihat. Suatu hari nanti, ya, suatu hari karena tidak suka dengan sifat sombong yang dimiliki si kelinci, jeda dulu nafas, jangan dilabrak, koma itu nyuruh kamu istirahat. Seekor kura-kura pun menantang kelinci untuk lomba lari. Ibu tanya, siapa yang bisa? Paragraf 1 ada berapa kalimat? Ayo Nadine, Dimas, lihat. Paragraf 1 ini nih, ini. Paragraf itu berarti terdiri dari gabungan kalimat yang memuat satu ide pokok. Jadi cuma ini aja. Nih. Ada berapa kalimat itu? 3 kalimat. 3 kalimat. Pinter. Kenapa disebut 3 kalimat, Deborah? Karena apa? Karena apa? Nah, di paragraf 1 sudah ada titiknya itu kalimat. Iya, betul. Jadi kalau menghitung kalimat, bisa kalian hitung berapa titiknya. Ini titik, cepat titik, sombong titik, lomba lari titik. Berarti ada berapa kalimat? 3. Nih, perhatiin nih, ini penting materi terbawa sampai nanti kalian kelas 6. Perhatiin. Kalau di dalam paragraf, tadi kan ada 3 kalimat. Ya, Ibu ini dulu deh, yang ininya nih. Bentar. Ibu copy dulu. Oke, lihat ya. Nih. Ini Ibu contohkan ada 1 paragraf. Dimulai dari dahulu sampai lari. Perhatikan. Ciri-ciri menulis paragraf yang baik, itu kalimat kata awalnya itu harus menjorok dulu. Lihat deh ini. Kenapa dahulunya kok di tengah agak menjorok ya? Kok nggak sebaris sama cepat, nggak sebaris sama sombong, nggak sebaris sama kura-kura? Karena ini menandakan sebuah paragraf. Oke, yang lain perhatiin ya, ngadep sini, yuk. Ya, Dimas, siapa ngadep sini semuanya? Ibu. Siapa? Nadra. Nah, oke. Jadi, ini ciri-ciri paragraf itu menulis awalnya menjorok dulu. Menjorok dulu ke dalam. Atau enggak, segini aja cukup nih. Nah, segini cukup. Tapi untuk baris selanjutnya enggak usah. Baris selanjutnya sampai bawah di sini aja langsung. Tuh. Jadi depannya rapi, belakangnya juga rapi. Ada megang buku tema? Megang buku tema, buka halaman. Soalnya udah buku banget beneran. Buka halaman 53. Yuk, buku tema yang ada buku tema 1. Udah. Ya, apa nama teks bacaannya, Fatir? Pintar. Lihat deh.
kamu lihat deh paragraf gerak kupu-kupu. Benar nggak nulis awalnya itu diberi menjorok seperti ini dulu? Halaman berapa Bu tadi? Halaman nih 53. Oke. 53. Coba Hanan, bukunya ada Hanan? Ya, oke, buka bukunya ya. Nah, itu menulis kupu-kupunya kan agak menjorok ke dalam. Sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Oke, Ibu stop dulu. Ya, coba liatin bukunya nih kalau ada. Nah, lihat halaman 53 ya yang ada buku tema 1. Gerak kupu-kupu. Kupu adalah hewan yang lucu. Itu berarti berapa kalimat? 1 ya. Baru 1 ya. Oke, jangan ngantuk. Oke, Malika. Nah, kemudian warnanya indah dan menarik. Ya nggak sih? Berarti itu berapa kalimat? 2, pintar. Banyak orang menyukainya. Berapa kalimat? 3. Oke, terus dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Berapa kalimat? 4. Pintar. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Berapa? 5. Terakhir. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Berapa? 6. Bu, itu kan yang terakhir bertanya, bukan diakhiri tanda titik. Itu kalimat bukan? Bu, ini kok nggak ada ya Bu? Hah? Ini nggak ada. Ibu nanya, yang terakhir, sukakah kamu pada kupu-kupu? Itu kan tanda tanya. Itu kalimat bukan? Kalimat bukan? Hah? Bu. Iya. Itu kalimat, tapi kalimatnya kalimat tanya. Oke? Ya. Nih. Misalnya gini. Jadi macam-macam kalimat itu ya. Sebentar. Macam-macam kalimat itu nih. Ya. Lihat, perhatikan. Macam-macam kalimat. Ya, macam-macam kalimat. Kalimat itu ada yang diakhiri dengan tanda titik. Silakan ya, sambil kalian tulis. Yuk, sambil kalian tulis, sambil lihat ke sini. Jadi, yang pertama, kalimat berita. Kalimat berita. Bentar, Bu. Ya, boleh yuk. Ini ya, santai ya. Buku apa, Bu? Buku bahasa Indonesia. Ya. Yang pertama, kalimat berita. Itu berarti untuk memberi informasi, kabar. Bu, diulang Bu, belum Bu? Ini iya boleh nih. Ini kelihatan kok di sini. Ibu udah stop. Bentar Bu, bentar. Ya boleh ya. Ya Fisya, semangat semuanya. Jadi kalimat itu yang pertama kalimat berita untuk memberi informasi, memberi kabar, memberi berita dan nih diakhiri tanda titik. Ya, sambil tulis diakhiri tanda titik. Oke. Contohnya apa? Hari ini di R. Petra sudah divaksin 20 siswa. Misal, mau ngasih informasi, akhiri titik.
Bu Anissa, hari ini saya izin tidak masuk sekolah karena sakit. Ngasih kabar, titik. Jadi kalimatnya udah sampai sana. Telah terjadi banjir di Jakarta sebelah sana, misalnya. Memberitakan, diakhiri tanda titik. Itu namanya kalimat berita. Tadi di gerak kupu-kupu yang di buku tema. Bu, ini akhirnya Bu, sukakah kamu pada kupu-kupu nggak ada titiknya Bu? Itu kalimat bukan. Oke, kita segera jawab. Yang kedua. Apalah? Kalimat tanya. Yang kedua, kalimat tanya. Kalimat tanya itu untuk apa? Gampang dong Bu, untuk bertanya. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. ya, diakhiri tanda apa? Diakhiri tanda apa namanya? Tanda tanya. Makanya kemarin, yang minggu kemarin kalian membuat bahasa Indonesia kan? Pakai kata tanya apa, siapa, di mana. Yang akhirnya nggak ada tanda tanya, Ibu suruh tambahin. Ini kamu niat nanya enggak sih? Tanya, di mana Pak Rudi mengumpulkan air seni kelinci? Nggak ada tanda tanyanya. Itu nanya apa bukan? Nah, makanya harus tanda tanya. Tanda tanya. Oke, next. Siapa ya? Hirsyah. Coba bikin satu kalimat tanya dengan bagaimana? Coba. Bikin kalimat tanya dengan kata tanya bagaimana. Nanya ke Ibu. Yo, ada yang salah. Kalaupun ada yang salah nggak apa-apa, mesti tenang aja. Yo, gimana Tisha? Bagaimana keadaan kamu sekarang? Pinter. Pakai tanda apa belakangnya? Tanda tanya. Tanya dong, karena nanya. Ya, itu. Coba, bagaimana cara membuat nasi goreng yang enak? Itu kan untuk sama ya, tanda tanya juga. Lanjut yang keempat. Yang ketiga. Kalimat seru. Kalau bilang kalimat seru, sudah pasti tandanya itu adalah tanda seru. Tapi buat ngapain kalimat seru? Macam-macam. Kalimat seru itu bisa untuk menyuruh. Apa sih menyuruh ya? Memerintah. Melarang. Memerintah tuh nyuruh. Buka mulutmu. Tanda seru. Melarang. Jangan buang sampah. Ini contoh, nggak usah ditulis yang ini. Ini kan suruhan. Jangan buang sampah di sini. Tanda seru. Buka buku halaman 23. Nyuruh. Pakai tanda seru. Atau bisa juga untuk memerintah, untuk melarang, dan untuk Bentar nih, anak Ibu kenapa?
Satu lagi itu untuk menyatakan kalimat nih. Sebentar, adik lupa. Dia mau digangguin anak nih, sebentar. Itu loh, sebentar. Namanya itu adalah kalimat. Perintah, Bu, perintah. Ya, perintah. Ini sama nih. Merintah atau perintah ya. Boleh deh. Untuk perintah. Yang bawah. Untuk melarang, boleh. Ini mau ditulis boleh. Nggak boleh. Bentar. Bu, izin ke toilet ya. Eki. Eki. Oke. Oke, dah lihat tadi sini. Apaan? Jadi kalimat seru itu pertama untuk bisa untuk perintah, untuk melarang dan juga untuk menyatakan kata seru. Nah, ini kata seru. Kata seru itu apa? Nih, misalnya ya. Wih, dulu Ibu seneng banget nih nerangin ini di papan tulis langsung. Kata seru tuh misalnya ini. Ada anak yang pinter banget. Udah pinter, disiplin, cantik, misalnya kalau perempuan ya, hormat dan lain-lain. Terus kita menunjukkan rasa serunya kita itu, maksudnya seru itu bukan seru rame, bukan seru heboh, bukan. Tapi menunjukkan suatu ketakjuban, misalnya Amboy kecil. Aduhai. Aduh. Ini macam-macam kata seru nih. Ditulis, Bu. Ya, ditulis ya, ini ditulis. Ini contoh kata seru. Kata seru ini udah ya. Tulis juga, Bu. Ya, tulis ya, Nak. Yang ini. Kata seru. Nih, kata seru itu kan jangan sampai kalian bilangnya kata apa ya? Kata yang ramai kali, seru, heboh. Bukan. Kan lagi nonton konser ya. Tapi nih, kata seru itu misalnya amboy, aduhai, aduh, apalagi? Ya, tulis. Yuk, masih banyak. Masih banyak lagi. Misal Bu, bentar, Bu. Oke, silakan. Aduh. Amboy. Oh juga bisa. Oh, seperti itu. Itu bisa. Ya. Kemudian bentar, Ibu kan sambil ini. Ngirim gambar biar kelihatan. Bu, ada yang nyoret-nyoret, Bu. Yang nyoret-nyoret nanti Ibu coret lagi. Loh, Bu, Ayo. Bentar nih. Udah, jangan ada yang nyoret-nyoret. Stop. Stop. Nggak ada yang nyoret-nyoret. Ya. Coba lihat di sini deh. Ini adalah macam-macam kata seru. Bu, yang tadi mana, Bu? Ini. Ini yang tadi. Yang Rengge itu siapa? Riko ya? Ya. Ya, Bu. Ya, oke. Ibu udah tahu sekarang. Panjang banget, Riko. Amboy, aduhai, ih, oh, wah. Atau kalau yang ini yang Muslim biasanya kalau kita melihat keindahan tuh pakai bahasa apa? Ucapannya apa? Kalau melihat yang indah-indah. Kalau orang Muslim. Wahai.
Astagfirullah. Astagfirullah mah itu kaget. Ini mah indah. Ya Allah. Tiba-tiba Masya Allah. Masya Allah benar. Masya Allah, bisa cantik benar. Nah itu kan berarti itu kata seru. Itu kata seru. Diakhirinya apa? Dengan tanda seru. Nih, jadi kalau orang Muslim ya, Masya Allah. Atau enggak kalau kita kaget, Astagfirullah. Kalau Subhanallah itu bisa Ya Allah. Subhanallah ya. Tapi bedakan kalau yang untuk hal-hal yang indah itu pakainya Masya Allah ya. Kalau Subhanallah itu untuk sesuatu yang misalnya kurang baik lah ya. Kurang baik. Nah ini untuk apa contohnya. Nah kenapa kata seru ini harus pakai tanda seru? Karena menjadi kalimat seru. Seru, seru, seru. Coba kalian lihat ke sini. Ibu masukkan dulu gambar. Ya. Bu, yang tadi mana, Bu? Oh, ini udah nih. Ini yang nyoret-nyoret nih. Apa tuh nyoret? Keluarin, Bu. Oke, gitu anjir konsepnya. Bu, suruh Riko potong, Bu. Ya, ini ya. Berapa? Titik patir. Riko, kamu tuh udah ganteng. Tapi gantengnya setengah. Mau ganteng maksimal nggak? Potong tuh rambut. Katanya kakak mau nikah nanti hari Senin. Kamu biar itu disanggulin loh kalau begitu. Ini anak perempuan tuh ini. Kayak kebaya nanti loh. Makanya potong rambutmu. Ya. Ya, potong rambutnya. Sudah ya? Sekarang udah belum? Udah. Oke, Fatir. Udah, Bu. Coba lihat di sini. Ini contoh penulisannya. Kenapa yang tadi disebut sebagai kalimat seru? Nah, ini jreng. Nah. Ya. Lihat. Yang barusan kamu tulis itu ada di sini. Tulis nggak, Bu? Nggak usah. Nanti Ibu share aja ini di WA ya. Nanti kalian tulisnya nanti aja. Jadi lihat, kata seru ditambah ayat seru diakhiri tanda seru. Lihat sini. Aduh. Wahai. Aduhai. Nah juga sama nih. Bedain intonasinya. Jangan kamu bilang aduh tapi boy. Aduh. Ya. Boy. Cantik udah baju awak. Syabas kalau syabas bahasa mana itu. Jadi lihat sini. Begitu menulis kata seru. Oke. Begitu menulis kata seru, pakai koma, diakhiri tanda seru. Kata seru, koma, tanda seru. Ya, Bu bingung, jangan bingung. Ya, sini. Jadi gini anak-anak. Ini kata seru tambah koma. Tulis gak, Bu? Boleh, ini tulis, boleh yuk. Kalau kurang gede Ibu gedein. Kata seru tambah koma, tambah kalimat, tambah tanda seru. Nah, ini. Contohnya, Ibu kasih contoh satu ya. Kata seru. Apa ya tadi? Ih, Ibu mau pakai i ya? Bu. Apa ya? Jangan i deh. Wah. Biasakan menulis kalimat awal itu hurufnya besar, W-nya besar nih ya. Wah. Kalau wah itu kan ini ya. Wah. Gitu ya. Bagus nih. Lihat, setelah wah itu pakai koma. Nah, awas lupa. Wah, gitu kan? Bagus sekali bajunya adikmu misalnya. Diakhiri apa, Malika? Titik, Bu.
Hey, Tanda seru. Tanda seru, Bu. gitu. Tanda seru. Kata serunya. Wah, komanya. Ini koma. Kalimatnya. Ini bagus sekali baju adikmu. Diakhiri tanda seru. Udah paham ya? Satu contohnya cukup. Tulis saja ini. Oke. Jadi, walaupun di paragraf diakhiri tanda tanya, ada tanda seru, itu tetap dihitung sebagai satu kalimat. Ya. Ada juga nanti kutip dua, tanda kutip dua tuh ucapan langsung, tapi nanti belajarnya ya, nggak usah sekarang sebelumnya. Gede. Ya, sudahkah ini? Sudahkah ini? Kalau belum nanti Ibu share di WA. Belum. Ya. Bu, jangan dulu, Bu. Belum. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Yang belum nggak apa-apa. Udah. Nanti Ibu share di WA grup ya. Kita lanjutkan. Materinya belum tuntas. Lanjut lagi ke sini. Kisah antara kelinci dan kura-kura. Kalau ini berarti tadi Iya. Lagi ya. Yuk. Langsung ngono. Oke, Ibu mute semua. Kembali lagi ke sini. Kalau di sini semuanya diakhiri tanda titik. Berarti kalimatnya kalimat berita. Ya, ini satu kalimat yang tadi Deborah bilang kan ada 3 nih. Ini 1, ya. Ini 1. Nah, ini 2. Sombong. Oke. Warnanya biru. Dan yang terakhir 3. Warnanya kuning. Ada 3 kalimat. Ingat, menulis paragraf itu. Tulis Bu. Jangan. Nggak usah. Yang ini, yang pertamanya harus menjorok dulu. Kosong. Ya, awas lupa. Diakhiri tanda titik. Nah, di dalam satu paragraf itu ada nih kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, ini. Sekarang Ibu terangin yang kalimat utamanya dulu deh. Kalimat utama itu bisa di awal. Yang ini boleh. Ya, ini boleh ya. Kalimat utama itu bisa di awal, namanya adalah deduktif. Bisa di akhir, namanya adalah induktif. Atau bisa di campuran. Campuran tuh bisa di tengah-tengah, ya, bisa di awal ataupun di akhir. Namanya adalah ineratif. Tapi anak-anak nih, kalau untuk anak SD itu biasanya yang ini. Anak SD kelas 5, kelas 6 tuh biasanya kalimat awal itu, kalimat utama itu adanya di awal. Marwa, tanganmu. Ya, bentar. Nah, maksud kalimat utama itu apa? Sekarang Ibu nanya. Coba nih, ini jangan sampai alirannya sesat kalian ya. Jadi kalau tadi di paragraf 1 ini kan ada 3 kalimat. Ya. Bu, tulis, Bu. Ya, boleh yang ini nih, yang ini. Ini. Ya. Kalau tadi kan ini ada 3 kalimat nih. Kalimat utama itu hanya ada 1. Hanya ada 1. Yang ditulis kalimat utama, Bu. Ya, ini nih yang ini ya. Ibu kasih tanda ini. Tulis nggak, Bu? Ya, boleh yang ini nih. Yang ini ya. Nih. Kalau ketinggalan nanti Ibu share juga di WA group. Oke.
Jadi anak-anak, kalimat utama dalam satu paragraf itu hanya satu. Berarti Bu, sisanya sebagai apa? Sebagai kalimat penjelas. Itu ditulis, Bu. Iya. Ya. Kalimat utama di dalam ini aja deh, ini nggak usah. Ya udah boleh nih. Tapi kalian harus tahu kalau kalimat utama itu ya bisa di awal, bisa di akhir, bisa campuran. Tapi jarang banget yang campuran atau nggak di tengah-tengah. Nah, untuk anak SD itu biasanya ini di awal. Ciri-cirinya apa? Dia itu nanti akan memuat ide pokok. Nah, makanya kalian kan sekarang lagi belajar ide pokok. Makanya harus paham dulu di mana letak kalimat utamanya. Begitu. Kenapa? Karena kalimat utama itu memuat ide pokok. Yo, kalau kalian pusing bagus, berarti kalian mikir. Kalau kalian nggak pusing, berarti kalian nggak mikir. Pusing Bu dari tadi. Bagus, berarti kalian mikir. Oh, yang bawahnya ditulis. Pusing banget sih, Bu. Pusing banget, Bu. Di bawahnya ditulis nggak, Bu? Ini boleh, ini boleh. Nah, Bu, ya, mau tanya, misalnya kalimat penjelas ditulis nggak, Bu? Belum. yang ini boleh, boleh. Jadi intinya gini. Udah, Bu. Udah ya. Jadi intinya gini anak-anak. Kalau di dalam Belum. udah Ya, deh. dari tadi ngomong mulu. Dulu. Lama. Pernah, Bu. Basic nih. Ya, Bu. Dari tadi gue bisa mau jawab kagak ngomong mulu. Ya, Bu. Jadi gini anak-anak. Kalau di dalam satu paragraf terdiri dari 3 kalimat, seperti ini. Ini kan tadi ada 3 kalimat. Nggak usah ditulis ya, yang ini. Ini kan tadi ada 3 kalimat. 3 kalimat. Berarti Ibu nanya, kalimat utamanya ada berapa? Halo everybody. Kalimat utamanya berapa? Pada diem. Tadi kan yang ini kalimat utama, kalimatnya itu Satu. bagus. Jadi di dalam satu paragraf ada 3 kalimat. Kalimat utamanya berapa? 1. Nih, kalimat utamanya 1. Fatir, kalau kalimat penjelasnya berapa? Fatir Alfat. Kalimat penjelasnya berarti ada berapa? Kan ini nih. Nih. Berarti ada berapa? 2. Pinter. Nah, gitu. Fatir, jawab lagi. Kalau dalam satu kalimat, kalau dalam satu paragraf ada 5 kalimat. Kalimat utamanya ada berapa? 1. Pinter. Kalimat penjelasnya berapa? 4. Dari mana 4? Karena semua kalimatnya ada 3. ada 5. Jadi kalimat utama 1, kalimat penjelas 4. Totalnya 5. Nah, kayak begitu. Ini nih siapa? Fauzan jawab. Kalau di dalam paragraf, kalimatnya ada 4. Kalimat utamanya berapa? 5. Kalimatnya ada 4. Ibu tanya, kalimat utamanya ada berapa? 4. Kalimat utama. 1. Berarti kalimat penjelas berapa? Bu, yang atas ditulis 3. 3. Betul, nah gitu. Atau kalau yang ada di buku itu biasanya kalimat penjelas itu. Kalian jangan bingung kalau kalian menemukan kata kalimat pengembang. Nih.
Ada Ditulis yang nggak, bilang, Bu? iya boleh, boleh. Jadi kalimat penjelas itu kata lainnya adalah kalimat pengembang. Kan di buku tema nih. Now. Ditulis nggak, Bu? Iya, Ditulis. anak solehah. Ya. Jadi Bu, kok di buku tema adanya kalimat pengembang? Kalimat, Bu. Yang ini nih, dari sini boleh. Kalimatnya nggak usah lah ya. Bu, di buku tema adanya kalimat pengembang, Bu, bukan kalimat penjelas. Sama. Bu, di satu paragraf kalimatnya ada 10. Kalimat utama berapa, Bu? 1. Sisanya penjelas berapa? 9. Gitu. Ya, 9-nya gitu amat. Dah ya. Jadi, Ibu nanya nih, Bunga. Bu, nge-zoom-nya sampai jam berapa, Bu? Ntar lagi, semakin kalian rame, semakin lama. Ya, bentar lagi. Kan mau agama. Yang ini berarti kalimat utamanya mana? Jawab sama siapa yang bisa. Yang ini kalimat utamanya mana? Ayo. Hah? Yang merah, Bu. Pinter. Siapa yang jawab? Fatir Atta, Bu. Fatir Alfat mulu. Yang lain? Iya, betul. Tuh ya. Bentar. Jadi kalimat utama itu kan tadi bilang mungkin saja ada di akhir. Tetapi kalau ini lihat aja deh, kalimat utama itu memuat ide pokok. Dahulu kala ada seekor kelinci yang memiliki kaki kuat sehingga larinya bisa sangat cepat. Inilah yang dinamakan kalimat utama. Betul, Fatir. Sisanya adalah kalimat penjelas. Jadi kalimat ini tuh menerangkan kalimat utama gitu loh. Intinya gitu. Ya, kurang lebihnya begitu. Oke, nanti kalau kita Zoom, Ibu bahas lagi karena ini harus berulang-ulang, nggak bisa cuma sekali doang. Ya, nah kemudian udah ya. Lanjut. Ini bentar lagi. Nah, coba. Dijawab sama siapa ya? Perbesar dulu. Dijawab sama Ananda Saputra. Ananda, di sini ada berapa paragraf? 55. Ini ada berapa paragraf? 2. Paragraf itu gimana, Bu? Cuma kalian lihat aja, gundukan. Kayak ibarat segunduk-segunduk gitu loh. Dan ciri-ciri paragraf itu kan tadi Ibu udah terangin. Awalnya menjorok nulisnya. Itu aja. Berarti ada 2 paragraf. Ini semuanya kalimat berita karena diakhiri tanda titik. Sekarang jawab sama siapa nih yang belum ditanya? Forlan kameranya juga nggak ada. Forlan, ayo loh kemana tuh? Ditinggalin tuh. Atau enggak ini deh, siapa yang udah ready? Fauzan. Bu, ada yang coret, Bu. Ada yang nyoret, Bu. Coret, Bu. Nyoret tangannya dipotong. Fauzan dijawab. Ini paragraf pertama berapa kalimat ya? 2. Hah? 2 dari mana? Ini. Itu paragraf 2. Paragraf itu 2. Ibu bukan hanya paragraf, tapi kalimat. Kalimat di paragraf pertama. 1, Bu. 1, Bu. Kelinci. 1 dari mana? 4. Bu, ada yang coret lagi tuh, Bu. Titiknya ada 4. 4, Bu. Pinter. Tadi siapa yang bilang titiknya aja ada 4?
Nah, gitu. Kan tadi Ibu bilang hitung kalimat itu hitung aja titiknya atau tanda seru yang lain tadi. Karena sampai jalan Bentar. Karena sampai jalan ini ya. Ini satu. Kan Ibu nanya kalimat. Terus apa lagi? Terus Di sisi tidur. jalan sampai tidur, pinter. Tidur. Ya, terus akhirnya sampai ampun. Akhirnya ampun. Pinter. Apa lagi? Kura-kura sampai Kura-kura malu. Berarti ada 4 kalimat, Bu. Oke, paham ya? Dan Ibu nanya, siapa yang bisa? Ini kalimat utamanya ada berapa, Mariadin? Atau siapa yang bisa? Kalimat utama ada berapa? Ini. Ada 1. Pinter. Kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya berapa, Nadra? Ada 3. Ada 2. Ada 3. Ada 3, karena tadi totalnya 4. Bu. Coba, kira-kira ini kalimat utamanya siapa yang bisa? Sebutkan, yang mana? Yang warna apa? Kuning. Kuning. Ya, jadi mewakili isi paragraf. Karena merasa kurang kerjaan tuh. Karena merasa masih punya banyak waktu dan jarak cukup jauh, belum sampai garis finish, si kelinci memutuskan untuk tidur udah. Ya, itu bahasa Indonesia, nanti kita pelajari lagi nih, terakhir nih, PS nih. Ibu punya gambar. Ada di buku tema halaman berapa tadi lupa. Ini gambar apa ya? Siapa yang bisa menerangkan? Anak. Ini materi hari Senin. Iya, betul. Bendungan. Ini materi IPS-nya tentang apa? Sawah. Iya. Tentang Yang kemarin hari Senin dipelajari itu materi apa? IPS masih ingat nggak? Tentang alam. Pinter. Alam apa? Kenampakan. Penampakan alam. Dan kenampakan? Buatan. Ini oke, pintar. Ini yang pertama nih, yang Ibu buletin. Ini apa? Gunung. Kenampakan apa tadi? Gunung. Kenampakan apa? Penampakan alam. Pinter. Air. Kenampakan alam. Sekarang yang kedua ini apa? Penampakan alam. Alam juga. Yang ketiga ini apa? Alam. Alam. Ini yang keempat apa? Alam. Bendungan atau waduk. Nah, bendungan atau waduk itu alam atau buatan? Bendungan. Buatan. Pintu air. Berarti kenampakan alam artinya apa? Pintu toilet ya, Bu. Ya, boleh. Berarti kenampakan alam artinya apa? Alam. Diciptakan Tuhan, pinter. Inti dari kenampakan alam adalah diciptakan Tuhan. Tetapi kalau kenampakan buatan itu buatan manusia, pinter. Penampakan buatan lingkungan saya. Iya, ini ya. Ada di sini. Berarti kenampakan alam itu diciptakan Tuhan, kenampakan buatan itu dibuat oleh manusia. Pelajaran ini tuh kelas 3 juga sudah. Kamu yang kelas 3-nya muap mulu nih, nggak tahu waktu pajaman nerangin kamu kemana. Kalau kelas 3-nya sigap, sekarang pasti bisa. Nah, coba lihat kenampakan alam, greng, laut, gunung, sungai. Kalau waduk, danau. Tidak ada. Danau apa danau? Waduk. Penampakan alam. Danau itu ada yang alami, ada yang alam, ada juga yang sengaja dibuat. Ya, jadi kalau danau itu ada yang alami, ada yang buatan. Ya. Nah, ini penampakan alam, ada juga penampakan buatan. Jreng. Oh, bendungan. Apa nih? Ini apa nih?
Stadion. Stadion ya? Ya, Sawah. stadion. Sawah, Bu. Sawah, betul. Sawah. Candi, jembatan, pinter. Nih, perumahan, mall, bendungan, pelabuhan, ya semuanya. Paris. Kenapa manusia menciptakan penampakan alam? Untuk mempermudah. Ini siapa? Nih, Yang ini apaan, Bu? yang mana? Ini patung Liberty. Patung Liberty ini bukan? Yang mana? Itu apaan, Bu? Patung Amerika, Bu. Ya, patung Liberty namanya. Liberty. Coba. Ada juga yang termasuk 7 keajaiban dunia kayak Candi Borobudur. Nah, itu juga sama semuanya ya. Kebanyakannya adalah penampakan alam. Bu, kayak sekolah, rumah, perumahan itu juga sama penampakan alam. Pokoknya yang dibuat oleh manusia aja. Ya. Yang tadi kayak gini apaan, Bu? Iya, ini nih, ini bukan. Ini bukan. Beda. Oh, beda. Yang mana dong? Sebentar. Sama itu, Bu, sama. Yang mana atuh? Yang putih itu, yang itu. Beda, Bu, beda. Yang kata orang begini. Oh, ini. Itu ya. Bukan patung Liberty, Bu. Oh, ini bukan. Kalau ini coba kita buka. Liberty itu yang satu tangan ke atas ya. Yang ini baru Liberty nih. Ada mahkotanya, Bu. Ya, betul ada mahkotanya. Kalau yang tadi ini patung Kristus Penebus katanya. Patung raksasa di Brazil, Amerika, Rio de Patung Janeiro. Yesus ya, Bu. Ya, betul. Bukan patung Kristus katanya gitu. Itu di Amerika Tengah, Bu. Di Amerika, iya. Kamu kalau mau nambah-nambah informasi yang begini, tinggal buka aja Google, buka YouTube ya. Sekarang jadi manfaatkan. Ini yang bawah nih, Naruto. Oh, banyak kan nih. Gedung Putih ini semuanya di Amerika, Gedung Putih ya. Oke. Itu penampakan alam, penampakan buatan sudah cukup hari ini. Mana tadi PowerPoint-nya. Ada yang mau ditanyain? Agama kapan, Bu? Agama sekarang? Kemarin sih Pak Fadil katanya sakit. Nggak tahu deh sakit apa Pak Fadil. Kakinya ya. Nggak tahu sekarang udah bisa ngasih tugas, ya udah bisa kali kalau ngasih tugas aja. Ya. Nanti kalau misalnya Pak Fadil ngasih tugas langsung kerjakan yang PAI. Kalau misalnya tidak dilanjut yang Ibu yang tadi. Ya. PKN 2. Satu lagi apa tuh tadi? IPA. Ya, yang IPA itu, dengerin, yang IPA itu membuat peta konsep. Nanti kamu share-nya di WA group. Ini lihat doang. Pribadi. Siapa cucu Yasar tuh? Yasar ya? Jadi nanti kalau yang IPA di share-nya di WA group. Kenapa? Biar kalian bisa melihat hasil karya orang lain. Kalau orang lain cakep, masa punya aku biasa aja sih? Nah, kan gitu. Jadi Ibu kasih waktu sampai sore boleh. Sampai malam juga boleh. Yang penting kalian kerjain dulu. Ya, oke? Oke ya? Mudah-mudahan teriaknya Ibu hari ini itu bermanfaat buat kalian semuanya. Ini udah modern. Ya. Rizky Harida, oke? Bunga, Adi Hanifah, udah cukup. Ya, jangan ini kalau ngelihat Zoom itu ada masanya. Kelamaan juga nanti nggak masuk. Ya. Oke, anak-anak semuanya tetap semangat belajar. Bahwa kapan Bu sekolah lagi, Bu? belum tahu nanti ya, makanya kamu ikut taat aturan, prokes, masker gitu. Oke. Ya, nanti Ibu lihat WA yang itu yang sudah kalian kirimkan. Yang kemarin ada perbaikan. Maaf ya Bu, lama Bu. Siapa? Nadine. Iya, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Oke, anak-anak sudah ya? Ibu cukupkan dulu. Terima kasih. Sudah, Bu. Semangat kalian bagus, lebih semangat lagi. Ya, sampai berjumpa minggu depan. Sama-sama.
Lanjut Oke, kerjakan Bu. tugasnya ya. Yang belum makan dulu. Sholat Siap, duha, Bu. sholat dulu. Atir. Yang mau berjemur dulu. Bye. Siap, Bu. Anak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya. Bye. Doain buat itu Rifki Alif kasihan. Ya. Yuk.